Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia sehat sehingga kita dapat menuntut ilmu hingga sekarang. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kejahiliahan hingga zaman modern seperti saat ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Sukardi, yang kedua Abiul Ridho, yang ketiga M. Fazranur, yang keempat Fatah Fuad Fakhrudin, dan yang kelima Kunti Inayah Sabarniati. Pada kali ini kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan materi sholat jenazah. Materi yang akan dibahas kali ini diantaranya pengertian sholat jenazah, dalil pensyarikatan, hukum melaksanakan sholat jenazah, bacaan sholat jenazah, tata cara sholat jenazah, waktu dan tempat sholat jenazah. Dan materi yang akan kita bahas yang paling pertama adalah pengertian sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Saat melakukan sholat, jenazah harus berada di hadapan kita. Lalu sholat dilaksanakan dengan 4 kali takbir serta diselingi doa dan sholawat. Melakukan sholat ketika ada orang muslim meninggal dunia, namun tidak disertai dengan kehadiran jenazah di hadapannya adalah hal yang dibolehkan. Namun, sholat ini bukan disebut sholat jenazah, melainkan sholat gaib. Dalil persyarikatan sholat jenazah. Karena hadis Zaid, bahwasannya seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia, kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sholatkanlah jenazah sahabatmu itu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Malik. Selain itu, ada juga hadis riwayat Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 945. Hadis riwayat Muslim nomor 947 dan hadis riwayat Muslim nomor 948. Sholat jenazah cukup dilakukan dengan berdiri tegak dengan takbir sebanyak 3 kali dan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ani bin Umar, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamatan najasyi fakabbaro arba'an. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat jenazah atas Raja Najasyi dengan takbir sebanyak 4 kali. Lalu berikutnya yaitu hukum sholat jenazah. Para ulama bersepakat bahwa hukum sholat jenazah itu termasuk fardu kifayah, kewajiban yang dikenakan bagi seluruh umat Islam secara kolektif, yaitu bukan kewajiban perseorangan. Jika kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh sekelompok atau sebagian orang, maka kewajiban itu gugur bagi lainnya. Sebaliknya, jika tidak ada umat muslim yang melakukan sholat jenazah, maka seluruh umat muslim akan mendapat dosa. Jadi,
apabila tidak ada seorang pun melaksanakan kewajiban dalam mengurus jenazah hingga melakukan sholat jenazah, maka seluruh muslim akan mendapatkan dosanya. Kemudian terkait bacaan dan tata cara sholat jenazah. Pertama, dengan melakukan takbir yang pertama dengan membaca surah Al-Fatihah dan salawat atas Nabi Muhammad SAW dengan niat ikhlas karena Allah. Lalu takbir yang kedua dengan membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau bisa juga dengan doa yang panjang, dengan bacaan yang panjang, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barodi wa naqihi minal khotoya ma naqaita thawbal abyadho minat danasi wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri au min azabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah ia, bebaskanlah dan maafkanlah ia, luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikanlah ia dari seluruh kesalahan, seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka. Doa apa yang harus dibaca ketika memasuki takbir ketiga dari sholat jenazah? Nah ya, ini kita sudah saksikan slide-nya. Saya bacakan ya. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa ansana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tadillana ba'dahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup, yang telah meninggal dari kami, yang masih ada, yang telah tiada, anak kecil kami, orang tua kami, lelaki kami, perempuan kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Dan apabila mayat masih bayi, disunahkan bagi kita untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton wa ajrun. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah dia tabungan, pendahulu dan pahala untuk kami. Memasuki takbir yang keempat, kita membaca doa Allahumma abaka wa abnu umtika ihtaja ila rahmatika wa anta gunni min adabihi in kana hasanan fi hasanati wa in kana masinan fatajawaz anhu. Yang artinya, Rasulullah apabila berdiri di depan jenazah untuk melakukan sholat jenazah, dia berkata, ya Allah, ini adalah seorang hambamu yang tamak akan rahmatmu. Engkau zat yang mencukupkan siksaan baginya. Kalau dia termasuk hamba yang baik, maka tambahlah kebaikannya.
Bila kurang baik, maka ampunilah dia. Hadis riwayat Al-Hakim. Untuk selanjutnya, perbedaan dalam penyebutan mayat dalam doa pada sholat jenazah. Bila si mayat berjenis kelamin laki-laki, maka memakainya dhamir hu, Allahumma ghfir lahu. Kalau si mayat berjenis kelamin perempuan, maka memakainya dhamir ha, Allahumma ghfir laha. Kalau jumlah mayat 2 orang atau 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, maka dhamirnya huma, Allahumma ghfir lahuma. Untuk jumlah mayat banyak tapi berjenis kelamin laki-laki semua, menggunakan dhamir hum, Allahumma ghfir lahum. Untuk banyak mayat berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan dhamir hunna, Allahumma ghfir lahunna. Untuk gabungan banyak mayat berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka menggunakan dhamir hum, Allahumma ghfir lahum. Seperti itu ya. Waktu dan tempat sholat jenazah. Dalam melakukan sholat jenazah tidak ditentukan waktunya secara khusus, melainkan ia dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari, kecuali 3 waktu, yakni saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, saat matahari tepat berada di pertengahan langit. Waktu yang kedua, hingga ia telah condong ke barat, dan saat matahari hampir terbenam. Dan waktu yang ketiga, hingga ia terbenam sama sekali. Hal ini didasarkan pada hadis berikut ini. Dari Musa bin Ali dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir dan Al-Juhani berkata, ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk melaksanakan sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Waktu yang pertama adalah saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Waktu yang kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit-langit. Dan waktu yang ketiga, hingga ia terbenam sama sekali. Slide yang selanjutnya, sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja, di tempat-tempat yang layak, termasuk di dalam masjid, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, Aisyah berkata, masukkanlah ia ke dalam masjid sehingga aku bisa mensolatkannya. Namun mereka tidak menyetujuinya. Maka ia pun berkata, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyolatkan jenazah 2 orang putra Baidlah di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Muslim berkata, Suhail bin Da adalah ibnul Baidlah dan ibunya adalah Baidlah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab lain, kitab Al-Mutahhar, Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, Umar bin Khattab disolatkan di masjid. Demikian penjelasan materi sholat jenazah pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.